Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismi Umonti dengan NIM 3414 2424040. Jadi di sini saya akan mewawancarai teman sebaya saya, perkembangan dia dari masa kecil hingga masa remajanya. Ya, langsung saja dengan saya bersama dengan narasumbernya, Kak Apin atau biasa dipanggil Kak Raffi Adi Harun. Ya, langsung saja Kak Apin, pertanyaan masa kecil. Eh, Apa sih cita-cita Kak Apin ketika masih kecil? Oke, cita-cita ya. Cita-cita saya dari masa kecil itu ada dua. Yang pertama ada pengen jadi pilot, dan yang kedua itu pengen jadi tentara. Cuman belum terrealisasikan saat ini. Jadi saya masih eh, menjerumus ke cita-cita yang lain dulu, yaitu sebagai guru seni budaya. Ya, oke. Menarik. Oke, yang kedua, apa kenangan atau pengalaman masa kecil Kak Rafli yang paling berkesan bagi Kak Rafli? Oke, kenangan masa kecil ya. Kenangan masa kecil itu yang paling berkesan bagi saya itu dulu nih ya, SD kelas 1. Di situ hari Senin saya masuk sekolah, dan itu hari dimana saya berulang tahun. Nah, di situ ayah dan ibu saya menjanjikan bahwa kalau di hari ulang tahun saya akan dibalikan mobil remote control. Nah, saat itu saya sudah tidak sabar dan eh, mengakali guru saya izin pulang ke rumah karena sakit perut. Padahal itu sebetulnya bukan karena sakit perut sih, lebih ke pengen dibelikan mobil remote control itu. Jadi begitu, kayak ini pengalaman berkesan bagi saya. Tan membohongi. Iya. Oke, makasih Kak Apin. Kita langsung masuk saja ke masa sekolahnya. Oke. Sekolah yang pertama, pernahkah Kak Apin mengalami kesulitan saat sekolah dan bagaimana cara Kak Apin mengatasinya? Eh, Kesulitan, Iya. ya, kesulitan banyak sih, kesulitan yang saya alami. Cuman ya itu, dengan saya berpikir positif agar semua itu bisa dilalui dengan baik. Oh, Seperti itu. itu. Oke. Pertanyaan kedua masih sekolah, yaitu bagaimana cara Kak Apin menghadapi perubahan dari SD ke SMP hingga ke SMA? Perubahan SD, SMP, SMA ya. Yang pastinya berubah banget ya. Dari SD, dengan masa-masa bermainnya banyak. Lalu ke SMP mulai sibuk dengan banyaknya tugas. Dan yang terakhir ke SMA. Nah, itu ke SMA itu yang paling, masa-masa sekolah yang paling sangat berarti bagi saya, karena eh, menuju ke masa kuliah sampai sekarang ini butuh mental yang kuat agar bisa menahan eh, karakter atau sifat-sifat dari teman-teman yang agak goyang gitu. Jadi menghadapinya itu dengan Ya, mempertahankan mental ya. ya. Oke. Ya, sekarang kita sudah masuk di penghujung pertanyaan, yaitu masa remaja. Bagaimana sih masa remajamu? Apa yang paling membentuk kepribadian Kak Apin saat ini? Masuk masa remaja ya. Iya. Nah, ketahuilah saya dulu masa SD, SMP, SD itu sangat introvert. Ya, kurang bergaul sama teman, dan ya berbeda jauh berbanding 100% dari yang sekarang ini. Bagaimana apa Dan bagaimana bagaimana cara membentuknya itu pada ya, saat itu? yang paling membentuk kepribadian Iya. itu masuk ke SMP, kalau nggak salah, SMP sama SMA. Nah, di situ saya dipertemukan oleh teman-teman yang memang
ekstrovert parah, dan Lingkungan ya. itu yang paling membentuk kepribadian saya menjadi ya ketahuilah kalau saya di kampus itu seperti apa gitu. Jadi lingkungan itu sangat Ya, berpengaruh ya. lingkungan sangat berpengaruh memang. Oke, ini pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada tokoh atau orang yang sangat menginspirasimu saat remaja? Menginspirasi ya saya. Yo. Presiden ketujuh sih kalau saya, yaitu Bapak Jokowi. Nah, Bapak Jokowi itu saya melihat di kebanyakan ya di sosial media bahwa Pak Jokowi itu sering dihina, di kata-katain di sosmed. Tapi Bapak Jokowi itu tidak menyiraukan itu semua, karena buat apa diladenin kalau tidak membuahkan hasil. Sampai sekarang ini kan Bapak Jokowi kan berhasil membangun IKN, Ibu Kota Negara Indonesia, yang baru dari Jakarta dipindah ke IKN di Kalimantan. Saya mengambil saya mengambil tokoh utama sebagai motivator bagi saya, karena dulu saya masih SD SMP itu sering ikut lomba FLS 2N, itu vokal solo. Itu jenjangnya cuman sampai di kecamatan saja, karena ya masih banyak peserta-peserta lain yang lebih bagus dari saya. Cuman saya berharap bahwa suatu hari saya akan menjadi juara di tingkat nasional, dan itu terwujud pada saat saya SMA. Saya belajar giat, berlatih dengan kakak saya, dan saya sebagai pelatih saya untuk melatih saya untuk menjadi juara di tingkat nasional, seperti itu. Sangat menginspirasi sekali ya. Iya. Dia memakai role model presiden ketujuh yaitu Bapak Jokowi. Terima kasih Kak Apin Ya, untuk sama-sama. narasumbernya. Baik, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Itulah perkembangan teman sebaya saya dari masa kecil hingga masa remaja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.